Bentar. Apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Viko. Viko, kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, Nggak karuan ngomong itu. ya kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, Ya. ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Masuk. Jadi kalau dosen yang nggak mau jawab, Iya. normal gitu. Ya. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Nah, Coki. reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Cok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dia pertanyaan itu dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya, masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Ya. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Ya, tadi saya Fashion pakai daun-daun. Sumpah, Pak. Gua Ke Pak Mahfud. pas denger green fashion, gua kira orang pakai bendera PKB loh. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik
pupuk di fak-fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya, kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu, Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang, Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya, Pak. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Terima kasih. Tenang, Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika, Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak mau Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Gibran.